7 komik Marvel yang hadirkan unsur Indonesia. Indonesia dengan segala budaya, keindahan alam, serta warisan sejarahnya yang sangat kaya dan beragam telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak industri kreatif di seluruh dunia. Tanpa terkecuali Marvel Comics yang sampai hari ini tercatat telah berusia lebih dari 8 dekade, lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia sendiri, sebagai salah satu komik superhero global. Siapa sangka ternyata Marvel telah menghadirkan cukup banyak unsur Indonesia dalam beberapa cerita populernya. Berikut ini adalah 7 komik Marvel yang jarang penggemar tahu telah memasukkan unsur Indonesia ke dalam cerita mereka. Wolverine Volume 2 tahun 1988. Wolverine Volume 2 yang ditulis Chris Claremont dan digambar Johan Buscema adalah salah satu komik pertama dalam sejarah Marvel yang tercatat telah menghadirkan unsur Indonesia di dalam ceritanya. Di komik ini, Wolverine diceritakan harus melakukan misi penyelamatan Kojima Noburo yang disekap oleh bajak laut Bana Furkan di pulau fiktif Indonesia yang disebut Lambang. Dalam prosesnya, para bajak laut yang tidak tahu bahwa musuh mereka adalah mutant yang tidak bisa mati, diceritakan habis dibantai oleh Wolverine sebelum akhirnya dia berhasil menyelamatkan Kojima dan korban lainnya. Dr. Strange and Dr. Doom, Triumph Ant-Man tahun 1989. Komik Marvel selanjutnya yang pernah hadirkan unsur Indonesia dalam ceritanya adalah Dr. Strange and Dr. Doom, Triumph Ant-Man karya Roger Stern dan Mike Mignola. Sesuai dengan judulnya di komik ini, Strange dan Doom mendapatkan undangan dari Agatha Jengis untuk mengikuti sebuah turnamen sihir di kuil fiktif bernama Temple of Terre yang berlokasi di hutan hujan Jawa Barat. Di kuil ini, Strange dan Doom saling ujuk kekuatan sihir mereka. Sampai akhirnya Strange keluar sebagai pemenang dan ditunjuk secara resmi oleh Vishanti untuk menjadi Sorcerer Supreme selanjutnya di muka bumi. Carnage Volume 2 tahun 2016. Satu lagi komik Marvel yang menghadirkan Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan adalah Carnage Vol 2 karya Gray Conway dan Mitch Perkins. Semuanya bermula dari upaya Carnage yang ingin mencari kuil kuno Ceton untuk memanggil sang Thunderbolt jahat tersebut demi kepentingannya sendiri. Setelah berkeliling Jakarta, akhirnya dia mendapatkan informasi bahwa kuil tersebut berada di Laut Timor, tepatnya di sebuah pulau yang berada dekat dengan kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di pulau yang dijaga oleh sekte sesat inilah Carnage berhasil memanggil Ceton. Sebelum akhirnya menyesal karena ternyata pencipta buku Darkwood ini tidak bisa dikendalikan. Swordmaster tahun 2019. Swordmaster adalah komik Marvel yang bercerita tentang petualangan superhero Asia bernama Lin Lee. Di salah satu kisah komiknya yang berjudul Swordmaster Shang-Chi karya Greg Pak dan ilustrator Indonesia Aryo Anindito, Marvel memperkenalkan salah satu dewi kuat dari Madripoor yang bernama Davinaka. Mengingat Madripoor sendiri sangat berdekatan dengan Indonesia, tidak aneh jika Davina mempunyai penampilan Nusantara lengkap dengan kebaya dan ornamennya. Faktanya Aryo sendiri memang menggambarkan karakter Davinaka berdasarkan Nyi Roro Kidul, di mana dalam bahasa Indonesia namanya terdengar mirip seperti Dewi Naga. Itulah 7 komik Marvel yang pernah menyematkan unsur Indonesia dalam ceritanya, mulai dari lokasi fiktif sampai lokasi nyata, dengan karakter asli Indonesia bahkan Dewi yang terinspirasi dari Nyi Roro Kidul. Semua komik ini telah mengukuhkan eksistensi Indonesia di semesta komik superhero Marvel yang disebut Marvel Universe. Kita sebagai penggemar Marvel dari tanah air patut berbangga karena tidak banyak negara Asia yang telah dimasukkan ke dalam cerita Marvel Universe. Matur thank you. Terima kasih sudah menonton.